Ini semua dimulai 30 tahun yang lalu ketika langit terkoyak dan gerombolan monster besar berhamburan masuk dari dunia lain. Peristiwa ini disebut Rush, dan untuk melawan, manusia membangkitkan suatu profesi, memasuki era perubahan profesi. Kebangkitan ini membantu manusia akhirnya mengusir monster. Namun setelah berhasil mengusir mereka, masalah lain muncul, mengantarkan manusia ke era kesenjangan kelas. Kesenjangan kelas ini adalah antara profesi sihir dan fisik, karena para pengguna sihir menjadi penguasa tertinggi umat manusia. Mereka berkuasa dengan kendali mutlak sementara semua orang di kelas fisik diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata. Sejak saat itu, pekerjaan yang tidak bisa memanfaatkan sihir diperlakukan rendah dan disingkirkan. Namun, di tengah semua ini, seorang anak laki-laki masih percaya bahwa suatu hari nanti, kelas pedang akan bangkit dan menjadi pusat perhatian. Anak laki-laki itu adalah Emery, seorang murid pindahan dari bumi yang tiba-tiba menemukan dirinya di dunia aneh ini. 3 tahun lalu, Emery diasuh oleh orang tua rakyat biasa, dan meskipun mereka miskin, mereka membesarkannya dengan begitu banyak cinta. Suatu hari, saat Emery bersiap untuk berpartisipasi dalam pergantian profesi, orang tuanya menyerahkan pedang tua berkarat kepadanya. Ayah Emery kemudian meminta maaf karena tidak bisa memberinya sesuatu yang lebih baik karena mereka praktis sangat miskin. Mereka berjanji untuk bekerja lebih keras demi lebih banyak uang untuk membelikan Emery perlengkapan sihir dan mengirimnya ke sekolah terbaik. Meski begitu, Emery terharu oleh hadiah mereka, dan ayahnya percaya bahwa Emery memiliki jiwa yang istimewa, meskipun ia berasal dari latar belakang rakyat biasa. Ia kemudian mendesak Emery untuk terus berjuang menjadi yang terkuat di dunia. Emery tersentuh oleh kata-kata ayahnya, tetapi dunia saat ini sama sekali tidak menguntungkan rakyat biasa. Terlepas dari perubahan besar yang dialami dunia ini, sifat kuno dan menyimpang umat manusia tetap sama. Para bangsawan dengan sihir memandang rendah dari tahta mereka dan percaya bahwa kekuatan dan kekuasaan semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Realitas Emery adalah dunia di mana yang kuat memamerkan status bangsawan mereka dengan terus-menerus menindas yang lemah. Namun, Emery percaya bahwa mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan sejati, tidak peduli seberapa mulia garis keturunan atau bakat mereka. Saat dia membelai pedang tua berkarat dari orang tua miskinnya, Emery bisa merasakan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh para bangsawan, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Dia merasakannya saat ayahnya menyerahkan pedang itu kepadanya, dan hal itu adalah api yang tak terjangkau yang disebut jiwa. Ini adalah kekuatan tertinggi yang melampaui bahkan sihir. Setelah memeriksa pedangnya, Emery berterima kasih kepada orang tuanya atas pedang itu dan meyakinkan mereka bahwa dia tidak pernah menyalahkan mereka karena miskin. Menepuk bahu ayahnya, Emery meyakinkannya bahwa satu pedang ini sudah cukup, dan dengan pedang ini, dia berjanji akan menjadi yang terkuat di dunia. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa mereka memberinya hal paling berharga di dunia saat ini. Dengan itu, Emery mengatakan dia siap menjadi yang terkuat dan berjanji tidak akan pernah membiarkan orang tuanya menderita lagi. Bertekad untuk meninggalkan jejaknya di dunia dengan pedang berkarat, Emery bersumpah untuk menjadi yang terkuat, persis seperti yang ayahnya harapkan. Namun semua ini hanyalah mimpinya karena dia harus membangkitkan pekerjaan yang berguna. Pada hari pergantian pekerjaan, beberapa siswa berkumpul di arena untuk membangkitkan pekerjaan mereka, dan salah satunya adalah Emery. Saat Emery dipanggil ke panggung, kerumunan menjadi riuh dengan percakapan antusias, semua orang menantikan apa yang akan ia bangkitkan. Ini karena Emery menduduki peringkat teratas di sekolah dalam bidang akademik dan seni bela diri, sehingga ia dikenal sebagai bintang baru di kalangan rakyat jelata. Bahkan sebagai pemula tanpa pekerjaan, ia lulus dalam setiap ujian fisik dan meraih peringkat S dalam ilmu pedang, yang dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Namun, para bangsawan berpandangan lain dan percaya bahwa Emery tidak akan pernah berarti apa-apa karena statusnya sebagai rakyat jelata. Kamabara, salah satu bangsawan yang angkuh, dengan keras berkomentar bahwa tidak akan pernah ada rakyat jelata yang jenius, dan semua itu hanyalah fantasi rakyat jelata. Dia memberitahu semua orang bahwa tidak peduli seberapa bagus nilai Emery, dia tetaplah rendahan dengan sihir peringkat D, karena pekerjaan yang didapat saat perubahan tergantung pada bakat mereka.
Kamabara meyakinkan mereka bahwa Emery pasti akan mendapatkan pekerjaan dengan mana rendah yang tidak berarti, karena dia hanya mahir menggunakan pedang. Kesal dengan komentar Kamabara, beberapa rakyat jelata menggeram marah padanya. Tapi ketika Kamabara menyadari ini, dia membentak mereka untuk menjauh dari para bangsawan, mengutuk mereka sebagai orang rendahan. Setelah membentak, dia terus mematahkan semangat mereka, memberitahu mereka bahwa pedang sudah ketinggalan zaman dan berpegang teguh padanya adalah alasan mengapa rakyat jelata tidak akan pernah bisa naik derajat. Seorang bangsawan angku lainnya menyahut, mengatakan bahwa bahkan jika Emery entah bagaimana membangkitkan pekerjaan peringkat S, itu hanya akan menjadi mimpi singkat dan fana, karena ia tidak akan pernah menjadi apa-apa. Pada titik ini, rakyat jelata sangat marah, tetapi orang itu terus menginjak-injak harga diri mereka, memberitahu mereka bahwa yang terpilih tidak akan pernah berasal dari rakyat jelata. Ia kemudian menyuruh mereka untuk berhenti bermimpi, karena seorang rakyat jelata akan tetap menjadi rakyat jelata seumur hidup. Sementara itu, di panggung, saat Emery akhirnya meletakkan tangannya di sistem, sebuah cahaya menyilaukan meledak, membuat semua orang terkejut sesaat. Namun, sedetik berikutnya, seorang pendekar pedang peringkat D muncul di layar, menghilangkan kegembiraan yang disebabkan oleh cahaya keemasan itu. Itu hanya alarm palsu, dan Emery telah membangkitkan pekerjaan terburuk yang mungkin. Para rakyat jelata, terutama, kecewa karena Emery adalah harapan terakhir mereka untuk berpegang pada gagasan mengubah hidup mereka. Mereka percaya bahwa jika seseorang yang dipuji sebagai seorang jenius bisa membangkitkan pekerjaan sampah, maka pasti tidak ada harapan bagi mereka. Beberapa rakyat jelata segera mulai meratap, bertanya apakah mereka benar-benar terjebak di dasar piramida, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja. Di sisi berlawanan, para bangsawan sangat senang dengan perkembangan ini, karena itu mengkonfirmasi bahwa mereka benar dan rakyat jelata akan selalu menjadi sampah di bawah mereka. Kamibara menikmati momen untuk mengejek Emery karena berpikir dia adalah yang terpilih, hanya untuk dibangkitkan sebagai pendekar pedang peringkat D. Ini bukan pekerjaan rendahan biasa, melainkan yang terendah mutlak dalam daftar. Meskipun demikian, Emery tersenyum lebar pada jendela sistem, seolah puas dengan hasil ini. Menghadap kerumunan, Emery dengan bangga memberitahu mereka bahwa ini bukan akhir baginya, dan karena ia berencana untuk tetap menekuni pedang, bahkan pekerjaan rendahan peringkat D adalah awal yang sempurna baginya. Setelah semua orang membangkitkan pekerjaan mereka, pembawa acara mengumumkan bahwa ujian pemula akan segera dimulai. Dia menjelaskan bahwa hasil mereka dalam ujian ini akan menentukan penerimaan mereka ke Universitas Ryujin dan peringkat mereka setelah pendaftaran. Salah satu bangsawan meyakinkan Kamibara bahwa semua orang bisa masuk universitas kecuali yang berada di posisi terakhir. Kamibara senang mendengar ini dan percaya bahwa Emery pasti akan berada di posisi terakhir, karena dia satu-satunya rakyat jelata yang berpartisipasi dalam uji coba pemula tahun ini. Pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa dia akan memberi mereka peralatan awal dan memberitahu mereka untuk maju setelah nama mereka dipanggil. Orang pertama yang dipanggilnya adalah Yuki Makusawa, seorang bangsawan populer dengan evaluasi sihir peringkat S. Dia juga membangkitkan Serapim peringkat S sebagai pekerjaannya selama perubahan, dan dia telah dipuji sebagai jenius peringkat SSS. Jadi Yuki pada dasarnya adalah salah satu dari yang disebut orang terpilih. Ketika dia tiba, Yuki memberitahu pembawa acara bahwa dia menginginkan busur elf elemen S, dan pembawa acara segera mengeluarkannya. Selanjutnya, dia memanggil Emery, yang segera meminta pedang, membuat rakyat jelata lainnya kecewa. Pembawa acara kemudian memberitahu Emery bahwa, sebagai sampah peringkat D, dia hanya bisa memilih dari area peringkat D, yaitu area fisik. Dia kemudian mengeluarkan pedang tua berkarat dan menyerahkannya kepada Emery, mengatakan itu sempurna untuknya meskipun sudah bertahun-tahun berdebu. Pembawa acara dengan sombong menyuruhnya berhati-hati agar tidak mematahkannya, dan para bangsawan mulai mengolok-olok Emery, menyuruhnya untuk membuangnya saja setelah percobaan selesai, karena pedang itu sampah. Salah satu dari mereka memberitahu Emery bahwa meskipun pedang itu adalah senjata dari Dungeons, itu tetap hanya besi tua tanpa penguatan sihir. Fan, bangsawan sombong dari sebelumnya, dengan bangga mengacungkan palu petir kelas master miliknya, membual bahwa palu itu melepaskan 100.000 volt dalam satu serangan.
Dia menambahkan bahwa satu serangan dari palu tersebut akan membuat lawannya tidak dapat bergerak selama 1 menit, bahkan jika mereka selamat. Dia kemudian memberitahu Emory bahwa tidak ada orang waras yang akan menggunakan pedang non-elemen dalam uji coba tersebut. Namun, Emory mengabaikan semua omongan itu saat dia menguji pedang tersebut dan mencatat bahwa pedang itu memiliki keseimbangan yang baik, yang membuatnya mudah diayunkan. Sebagai rakyat jelata dari lapisan masyarakat paling bawah, harta seperti artefak ilahi dan senjata terpesona yang dengan bangga dipamerkan para bangsawan hanyalah impian yang jauh. Namun yang tidak seorang pun tahu adalah bahwa orang biasa bisa mengambil sebatang tongkat kayu tua biasa dan, dengan kekuatan imajinasi semata, mengubahnya menjadi senjata terkuat. Inilah yang diyakini Emory, dan dia berencana untuk menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dia lakukan dengan pedang tua berkarat. Segera setelah itu, saat Bas mengantar para peserta ke hutan berbisik untuk uji coba, pembawa acara membacakan aturan permainan. Dia menjelaskan bahwa hutan itu dihuni oleh monster yang dirusak oleh energi dari dunia lain. Namun, dia meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu takut karena semua monster itu berlevel rendah. Karena monster-monster itu paling tinggi berlevel 1 atau 2, dia memberitahu para siswa bahwa mereka bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan profesi mereka. Segera setelah mereka tiba di gerbang hutan berbisik, para siswa diberitahu bahwa mereka dapat membentuk kelompok demi keselamatan mereka. Bagi mereka yang memutuskan untuk membentuk kelompok, tuan rumah menjelaskan bahwa setiap poin yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan kontribusi, dan peringkat akhir akan ditentukan oleh poin individu di akhir uji coba. Saat Emory melangkah maju untuk memasuki gerbang, beberapa bangsawan mulai mengejeknya karena mencoba menyelinap masuk sendirian hanya untuk menghindari rasa malu. Beberapa menyebutkan bahwa itu hanya karena tidak ada yang mau membentuk kelompok dengannya karena statusnya. Yang lain kemudian menyebutkan bahwa tidak ada yang mau bekerja sama dengan seseorang yang dijamin akan finish paling buncit. Saat itu, Yuki bertanya pada Emory apakah dia berencana masuk sendirian. Emory menjawab ya, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak terbiasa bekerja sebagai bagian dari tim, dan karena tidak ada yang tertarik untuk bermitra dengannya, pergi solo sangatlah sempurna. Yuki terkesan saat dia menyebutkan bahwa Emory adalah serigala penyendiri yang suka mengambil risiko seperti dirinya. Karena mereka mirip, Emory berkomentar bahwa mereka akan segera saling berhadapan, dan dengan itu, dia masuk santai sementara para bangsawan menggeretakkan gigi mereka karena keberaniannya. Dalam perjalanannya masuk ke dalam hutan, Emory memikirkan tentang ujian, yang merupakan langkah pertamanya untuk masuk ke Universitas Ryujin. Para bangsawan sudah memiliki keunggulan dengan memanfaatkan sumber daya mereka untuk melengkapi diri dengan perlengkapan yang diperkuat sihir. Ini memberi mereka keuntungan, memungkinkan bahkan amatir untuk langsung meningkatkan kekuatan. Namun bagi Emory, itu berbeda. Sebaliknya, satu-satunya senjatanya adalah pedang tua berkarat dengan kekuatan serangan 1. Sistem Emory bahkan memperingatkannya bahwa senjata itu memiliki peluang 1% untuk patah saat menyerang. Namun Emory tidak peduli akan hal ini. Dan saat Yuki mengawasinya melangkah masuk ke gerbang, dia bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan dirinya. Baginya untuk melenggang masuk ke hutan berbisik hanya dengan pedang rusak membingungkannya. Yuki bertanya-tanya apakah kepercayaan diri Emory karena dia memiliki ilmu pedang peringkat S. Ilmu pedang peringkat S ini dikatakan sangat sulit, tetapi dianggap yang paling tidak berguna. Setelah memikirkannya sejenak, Yuki menyimpulkan bahwa Emory, hanya dengan kelas fisiknya, tidak bisa bertahan di dunia yang didominasi sihir. Sementara itu, saat Emory melangkah melewati gerbang, senyum tipis tersungging di wajahnya. Dia sudah bisa membayangkan apa yang dikatakan semua orang tentang dia, bahwa dia hanyalah pecundang lain yang mengejar impian yang mustahil, berharap menjadi pahlawan kisah kebangkitan klasik. Tapi Emory tidak melihat dirinya seperti itu, dan dia sangat yakin bahwa kekuatan sejati tidak ditentukan oleh status atau kekayaan. Dia percaya bahwa itu ditempa melalui keyakinan yang tak tergoyahkan. Emory kemudian bersumpah untuk mewarisi jiwa rakyat jelata, menjadi yang terkuat, dan merebut kembali kehormatan pendekar pedang. Berbicara tentang senjata sihir, mereka adalah senjata yang ditingkatkan dan diresapi dengan mana, mengandung sirkuit sihir tingkat tinggi. Sedangkan pedang besi elemental dan perisai kayu rakyat jelata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senjata sihir.
Pada dasarnya, kekuatan terbesar dari senjata sihir adalah bahwa energi sihir yang terkandung di dalam senjata tersebut memungkinkan satu ayunan melepaskan sihir berkekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Tidak seperti ilmu pedang, tidak diperlukan teknik apapun, dan pada dasarnya ini adalah peningkatan kekuatan pamungkas yang bisa dibeli dengan kekayaan dan koneksi. Dan salah satu senjata sihir ini adalah yang Fan, bangsawan sombong itu, sedang gunakan saat ini di hutan berbisik untuk dengan mudah menumpas serigala monster level 2. Setelah mengalahkan mereka, Fan menyombongkan diri sambil mengutuk serigala-serigala itu karena lemah. Dia kemudian melakukan sedikit tarian kemenangan saat dia memamerkan senjata itu kepada teman-teman bangsawan lainnya, Orto dan Lance. Yang lain, seorang penyihir berjubah putih, memuji Fan karena kuat, dan mencatat bahwa senjata mahal benar-benar membuat perbedaan dalam kekuatan. Orto menyebutkan bahwa untuk penjara bawah tanah pemula, palu Fan mungkin bisa melewati seluruh tempat itu tanpa masalah. Fan dengan bangga memberitahu mereka bahwa ayahnya meminta seorang pandai besi tingkat negara membuat palu itu secara khusus, yang merupakan senjata sihir peringkat B. Dia bahkan membual bahwa dia bisa mengalahkan monster level 3 dalam satu serangan dengan palunya. Bangsawan berambut pirang, Lance, yang menggunakan pedang sihir, mulai membual, mengatakan bahwa kelompok mereka jelas yang terkuat, mengikuti uji coba pemula. Dia meyakinkan kelompoknya bahwa 3 besar di papan peringkat akan mereka dapatkan. Tiba-tiba, Orto tersandung dan jatuh ke semak-semak, di mana ia melihat tumpukan bangkai serigala di ujung lain. Orto menjerit melihat pemandangan itu dan mundur terkejut, bertanya-tanya siapa yang menghabisi serigala-serigala itu. Meskipun hutan berbisik dipenuhi monster, menghabisi sebanyak ini dalam waktu sesingkat itu benar-benar gila. Lance kemudian bergegas ke sisinya untuk memindai sekitar seraya bertanya-tanya apakah ada pihak lain yang lebih kuat mendahului mereka. Penasaran apakah mungkin ada kuda hitam dalam uji coba pemula, Orto segera memindai sekeliling dengan deteksi sihir. Namun setelah memindai, ia mengumumkan bahwa tidak ada jejak sihir, yang berarti itu dilakukan oleh kelas fisik murni. Namun, Orto masih menolak untuk percaya bahwa seseorang dengan kelas fisik bisa sampai sejauh ini ke dalam hutan. Saat itu, Emery tiba, memberitahu kelompok itu untuk menjauh dari hasil buruannya dan berburu di tempat lain. Fan mulai menertawakannya dengan tidak percaya dan menolak untuk percaya bahwa orang biasa seperti Amore membunuh ratusan serigala dengan pedangnya yang rusak. Ia kemudian membentak Amore dengan marah, mengingatkannya bahwa serangan fisik tidak bisa menembus pertahanan monster itu. Fan kemudian bersikeras bahwa mayat-mayat itu mungkin ditinggalkan oleh penyihir kuat dan Amore hanyalah orang lewat yang mencoba mengklaim pujian. Orto memutuskan untuk memeriksa salah satu mayat dengan deteksi sihir dan mencatat bahwa ada jejak samar elemen angin yang tertinggal di lukanya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa elemen angin itu berasal dari sihir tingkat keempat yang dikenal sebagai Kamitachi. Berbalik menghadap Amore, Orto bertanya padanya apakah dia melepaskan Kamitachi dengan pedang rongsokan yang rusak itu. Tapi Amore menjelaskan bahwa dia hanya mengayunkan pedang cukup cepat untuk membelah udara dan gelombang kejut darinya melakukan sisanya. Namun, Fan menolak mempercayai cerita bohong Emery saat dia dengan marah berteriak bahwa Emery mencoba mengolok-olok mereka. Fan percaya bahwa menciptakan sihir seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pendekar pedang biasa. Tapi Emery memberitahu Fan bahwa gagasan akal sehatnya benar-benar terbatas. Hal ini membuat Fan kesal dan saat dia mencoba memaki Emery, serigala monster itu hampir menyerangnya dari belakang. Lance dan Orto segera memanggilnya untuk berhati-hati, tetapi waktu reaksi Fan tidak ada. Untungnya baginya, sebelum serigala itu bisa menerkam kepalanya, Emery dengan cepat menebas leher serigala itu, menghentikannya dalam satu serangan. Fan membeku di tempat tak percaya, bertanya-tanya apakah dia membayangkan semuanya. Di permukaan, sepertinya Amore bahkan tidak mengayunkan pedangnya. Namun sebilah pedang muncul entah dari mana dan menghentikan serigala itu dengan tebasan. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Fan menolak mengakui bahwa Emery melakukan itu. Sebagai gantinya, ia memilih untuk percaya bahwa monster itu entah bagaimana langsung menabrak pedang Emery. Ini karena setelah gelombang serangan, monster-monster di dunia ini memperoleh resistensi tinggi terhadap kerusakan fisik. Karena resistensi ini, ketika kelas fisik jarak dekat yang lemah menyerang,
kerusakan yang ditampilkan oleh jendela sistem adalah nol. Ini akhirnya menjadi alasan utama kejatuhan kelas-kelas fisik dan mereka dicemooh sebagai sampah. Namun, Emery berbeda dari kelas fisik normal karena bakatnya adalah sinkro pedang. Bakat ini untuk mereka yang menyatu dengan pedang, oleh karena itu serangan pedangnya mengabaikan semua resistensi dan buff, memberikan kerusakan sebenarnya. Pada dasarnya, ketika seseorang membangkitkan pekerjaan, mereka diberikan bakat, dan yang diberikan kepada Emery adalah bakat pasif yang membatalkan buff musuh dan memberikan kerusakan murni berdasarkan hukum fisika. Bahkan jika Emery berhadapan dengan monster kelas raja dengan pertahanan yang luar biasa, dia bisa mengalahkannya selama monster itu memiliki konsep HP. Tak lama setelah itu, Emery bersiap untuk pergi, tetapi Fan menghentikannya. Karena Emery mengaku telah mengalahkan ratusan monster, Fan menuduhnya telah memonopoli semua poin yang seharusnya menjadi milik mereka. Emery bingung saat dia bertanya apa maksud Fan dengan menguasai poin. Fan kemudian menjelaskan bahwa jumlah monster tingkat rendah terbatas, jadi semakin banyak Emery memburu mereka, semakin sedikit poin yang bisa didapatkan peserta lain. Karena Emery sudah dijamin akan menempati posisi terakhir dalam uji coba, Fan memberitahunya bahwa tidak perlu baginya untuk mengumpulkan poin. Rupanya, tidak peduli seberapa tinggi poinnya, dia akan tetap diberikan tempat terakhir karena statusnya sebagai rakyat jelata. Emery menganggap perkataan Fan sebagai omong kosong yang tidak berdasar dan menasihatinya untuk memeriksa papan peringkat. Namun, Fan menolak untuk repot-repot dengan hal itu dan menjelaskan bahwa semua poin Emery akan diperlakukan sebagai kecurangan dan dikembalikan ke nol bahkan jika dia berhasil bertahan sampai akhir persidangan. Dia kemudian dengan percaya diri menyatakan bahwa aturan pamungkas adalah bahwa rakyat jelata perlu tahu tempat mereka dan kalah dari bangsawan tanpa perlawanan. Saat berikutnya, Lance dengan cepat muncul di belakang Emery dengan menodongkan belati ke arah lehernya, menyuruhnya menyerahkan semua poinnya dan segera menyerah dalam persidangan. Dari belakang mereka, Orto menggunakan sihir untuk membatasi gerakan tangan Amory, mencegahnya melakukan gerakan. Emery berjuang untuk melepaskan diri, tetapi Lance memberitahunya bahwa dia tidak bisa melawan sihir dengan tubuhnya. Dia menjelaskan bahwa pengikat itu dibuat oleh rantai mana Orto, jadi untuk keluar dari itu adalah mustahil. Emery kemudian mengatakan bahwa orang lain yang menghadapi situasi mustahil seperti itu pasti sudah menyerah. Mendengar ini, Fan senang Emery tampaknya mulai memahami situasi tanpa harapan ini. Namun sesaat kemudian, senyum tersungging di wajah Emery saat ia memberitahu mereka bahwa ia bukan sembarang orang. Lance kesal karena Emery mengejek mereka sementara Fan memutuskan untuk menunjukkan kepadanya kekuatan palu petirnya. Ia kemudian menyombongkan diri bahwa mengenyahkan Emery dalam prosesnya akan dianggap sebagai kecelakaan belaka. Saat Fan bersiap untuk bergerak, kilat berderak di sekitar palu. Namun sebelum ia dapat bergerak, geraman aneh bergema di hutan, membuatnya terkejut. Fan dengan cepat memindai dari sisi ke sisi, bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Lance juga mencatat bahwa geraman itu lebih berat dari monster serigala biasa, yang berarti apapun itu, pasti cukup kuat. Tiba-tiba, sebuah peringatan berbunyi, menginformasikan kepada para peserta bahwa monster elit tak dikenal telah muncul di area inti hutan berbisik. Aturan uji coba juga diperbarui, memberi tahu mereka bahwa mengalahkan monster elit akan memberi mereka 10.000 poin dan item legendaris. Namun, jika ada peserta yang gugur selama pertarungan, akan langsung didiskualifikasi. Tak lama setelah itu, Emery merasakan bahwa monster elit itu akhirnya menemukan mereka. Dan tiba-tiba melompat tepat di samping Fan. Emery memberitahu kelompok itu bahwa semua gonggongan mereka pasti telah menarik monster itu langsung ke area ini. Saat monster elit raksasa itu menggeram, ternyata itu adalah serigala penguasa level 5. Fan sangat gembira melihat ini dan memberitahu kelompoknya bahwa mengalahkan monster elit itu akan membuat mereka kaya. Dia kemudian memerintahkan Lance untuk menyerang lebih dulu dengan belati ganda esnya untuk memperlambat monster itu sementara dia dan Orto menghabisinya. Lance dengan percaya diri menyerang maju dengan pedang esnya, berpikir ini seharusnya mudah, tetapi monster itu dengan mudah mendorongnya mundur tanpa sedikit pun bergerak. Fan sangat terkejut saat Lance terlempar jauh seperti karet terbang. Piring. Orto juga terkejut bahwa monster itu melakukan itu hanya dengan satu serangan,
meyakinkannya bahwa ini terlalu sulit untuk percobaan biasa dan seseorang mungkin benar-benar mati sungguhan. Emery kemudian memanggil Orto, menyuruhnya untuk segera melepaskan Monochain, tetapi Fan menghentikannya, memberitahu Orto bahwa mereka harus lari dan menggunakan Emery sebagai umpan untuk mengulur waktu agar mereka bisa melarikan diri. Orto setuju, dan Fan memberitahunya bahwa mereka harus lari pada hitungan ketiga, tetapi sesaat kemudian Fan melesat pergi sendirian, meninggalkan tim. Dia sudah berencana untuk lari tanpa mereka karena lebih banyak umpan meningkatkan peluangnya untuk keluar hidup-hidup. Saat Fan melarikan diri, Monochain Orto menghilang saat dia pergi membantu Lance bangun. Saat Orto mencoba bergegas keluar bersama Lance, Emory bersiap untuk melawan monster. Dia bahkan bersemangat menemukan apa yang dia anggap sebagai lawan yang sepadan di penjara bawah tanah pemula. Emery berencana menggunakan pertarungan ini untuk menguji kekuatannya dan mengambil langkah pertama menuju tujuannya menjadi yang terkuat. Tepat saat monster mencoba mengejar Fan, Emory menerjang maju untuk menguji kekuatan monster itu. Dia lalu menyerang monster itu dengan pedangnya, tapi monster itu menangkis serangan itu dengan cakarnya sebelum mendorong Emory mundur. Dari sini, Emery menyadari bahwa serangannya tidak menimbulkan kerusakan apapun, membuatnya menyimpulkan bahwa monster itu sangat tangguh. Sementara itu, monster itu sangat marah oleh Emory, menyerang dan segera membalas serangannya. Saat ia menerjang maju untuk mencakarnya, Emery menyadari bahwa kecepatan monster itu telah meningkat pesat. Dia berhasil memblokir serangan dengan pedang tua berkaratnya tapi hampir kewalahan oleh kekuatan monster yang luar biasa. Saat Emery berjuang di bawah tekanannya, dia bertanya-tanya apakah monster level 5 biasanya sekuat ini. Tak lama kemudian, dia mulai khawatir saat pedangnya mulai retak di bawah tekanan. Pada saat yang sama, Fan berhenti melarikan diri, dan saat dia berbalik untuk memeriksa yang lain, dia tercengang melihat Emery berhadapan langsung dengan yang disebut elit monster. Fan tidak percaya bahwa Emery mencoba menahan serangan dari Wolf Lord, yang pada dasarnya dianggap sebagai hukuman mati bagi orang lain. Pada titik tertentu, Emery mulai goyah di bawah kekuatan Wolf Lord, tetapi dia menolak untuk mundur. Naluri bertarung Emery segera aktif tepat saat monster itu bersiap untuk menyudahinya. Naluri bertarung ini adalah kondisi yang ia capai selama evaluasi ilmu pedang peringkat S-nya. Rupanya, naluri ini bangkit saat ketakutannya mencapai puncaknya. Sebelum Wolf Lord dapat meremuknya, Emory memasuki kondisi yang sama, memberinya kekuatan untuk melepaskan pedangnya dari cengkeraman monster itu. Setelah itu, dia mulai melafalkan mantra pedang, menyebabkan semangat juang untuk bangkit. Karena itu, Emery mengaktifkan bakatnya, Sword Synchro, dan dari jendela sistem, terungkap bahwa Emery dan pedangnya telah mencapai resonansi, mendapatkan peningkatan 100 kali lipat. Begitu buff itu bekerja, Emery dengan mudah memotong salah satu lengan Wolf Lord. Emery terkejut dengan peningkatan ekstra dari aktivasi Sword Synchro dan mencatat bahwa itu lebih kuat dari dugaannya. Senang dengan efeknya, dia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya karena, baginya, kalah bukanlah pilihan. Namun, sebelum Emery dapat melakukan gerakan selanjutnya, monster itu memasuki mode amarah dan mengamuk saat menerjang maju, bertekad untuk mengalahkan Emery. Emery berhasil menghindari serangan itu, tapi monster itu terus mengejarnya tanpa henti, siap menyerang. Setelah berhasil menghindar beberapa saat, Emery melancarkan pukulan kuat di bawah rahang monster itu. Menyadari bahwa efek Sword Synchro juga meningkatkan kekuatan tinjunya, Emery melancarkan pukulan lain, menjatuhkan Wolf Lord ke tanah tepat di samping Fan. Fan begitu tertegun sampai kakinya enggan bergerak saat ia mencoba berlari. Dan saat Emery berjalan ke arahnya, Fan merasa malu karena seorang rakyat biasa melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Ketika Emery akhirnya mendekat dan menatapnya tajam, Fan langsung terdiam, ketakutan. Dari pria yang beberapa menit lalu diremehkannya. Memandang Fan seperti sampah pinggir jalan, Emery dengan tegas menyuruhnya menyingkir. Fan begitu ketakutan melihat ekspresi Emery sehingga sulit baginya untuk percaya bahwa ini adalah orang yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, aura di sekelilingnya benar-benar berbeda dari yang Fan ingat, membuatnya mengakui bahwa Emery seperti orang yang berbeda. Fan segera bergeser ke samping, dan saat Emery berjalan melewatinya dengan ekspresi gelap,
Fan menyimpulkan bahwa pria kita adalah iblis. Sementara itu, Emery langsung menuju monster itu dan melompat ke udara, menghujamkan pedang berkaratnya ke arah Wolf Lord. Saat dia mengalahkan makhluk buas itu, rasa lelah menyelimutinya seiring efek sebelumnya memudar. Karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, Emery memasuki kondisi tertegun dan mulai merasa pusing. Dia tanpa sadar telah melewati batas tubuhnya karena gelombang semangat bertarung yang tak ada habisnya dari efek sinkronisasi pedang. Sekarang setelah tubuhnya mencapai batasnya, dan sinkronisasi pedang telah memudar, Emery kelelahan sampai-sampai dia tidak bisa menggerakkan otot. Beberapa saat kemudian, Fan menyelinap di belakangnya, dan meskipun Emery tidak bisa bergerak, dia merasakan keberadaan si ular bahkan sebelum berbicara. Fan kemudian memegang palu petirnya di atas kepala Emery seraya dia mengakui bahwa Emery benar-benar seorang jenius. Menolak membiarkan pecundang rakyat jelata itu lepas dari lingkungan kumuh, Fan bersiap untuk mengakhiri hidupnya, namun tiba-tiba berhenti saat Emery bertanya apakah ia tidak takut akan serangan balik. Fan sangat ketakutan mendengarnya, namun saat Emery batuk darah, kepercayaan dirinya segera pulih kembali. Ia kemudian mengakui takut mati. Namun Emery begitu fokus bermain sebagai pahlawan sehingga ia membiarkan dirinya rentan. Fan mengejek Emery karena tidak bisa bergerak sama sekali, menjelaskan bahwa ia hanya akan mengambil kesempatan untuk mengakhirinya dan membuatnya terlihat seolah monster elit yang melakukannya. Sebagai satu-satunya saksi skenario yang telah dirancang dengan cermat ini, Fan menyatakan bahwa ia akan menjadi nomor 1 tak terbantahkan dari uji coba pemula. Dengan itu, dia mengangkat palu petirnya, dan saat dia bersiap menyerang, keinginan Emery untuk tetap hidup kembali bangkit. Menolak untuk mati karena serangan mendadak oleh seorang pengecut, Emery berhasil menangkis serangan Fan dengan pedangnya. Saat dia berjuang di bawah tekanan dari palu petir itu, Emery bersumpah untuk melindungi harga dirinya sebagai seorang pendekar pedang. Pada saat yang sama, Fan bertekad untuk menghancurkan harga diri itu sambil berteriak, memberitahu Emery bahwa sia-sia untuk terus berjuang. Dia kemudian memutuskan untuk memberikan lebih banyak tekanan sambil memberitahu Emery untuk menerima kematian saja seperti sampah rakyat jelata dirinya. Namun, saat Emery mulai goyah di bawah beban palu itu, sebuah keajaiban terjadi dan kepala Fan langsung terpisah dari tubuhnya. Ternyata Wolf Lord, yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba sadar kembali, dan Fan yang malang harus menjadi yang pertama dilihatnya. Sementara itu, Emery, yang belum melihat monster di belakangnya, segera merasakan suasana menyeramkan saat keheningan yang menakutkan tiba-tiba memenuhi hutan. Dari belakangnya, dia bisa merasakan kehadiran predator sejati yang menunggu untuk menghabisinya. Emery segera menyadari bahwa aura menyeramkan di sekitarnya yang berasal dari monster itu adalah kemarahan darah, Blood Rage. Berbicara tentang kemarahan darah, Blood Rage, itu adalah kondisi di mana monster elit yang hampir mati melampaui batasnya, melepaskan serangan. Kekuatan jauh melampaui normal. Emery menyadari bahwa monster itu hanya berpura-pura mati untuk mengulur waktu dan memperdayainya agar lengah. Sayangnya, sebelum monster itu sempat bergerak, Fan mencoba mengambil mangsanya, dan akhirnya menjadi pihak yang tidak beruntung. Untungnya, ini juga menguntungkan Emery karena sekarang, efek setrum dan kelelahan di tubuhnya telah hilang, memungkinkannya untuk menghadapi Raja Serigala. Emery kemudian bersiap untuk menyerang balik dan mencatat bahwa kondisi kemarahan hebat secara signifikan menurunkan pertahanan monster, memungkinkannya menemukan titik lemah saat monster itu menyerang. Bagi orang lain, ini akan dianggap sebagai krisis, tetapi Emery melihatnya sebagai kesempatan terbesarnya. Emery kemudian berbalik menghadap monster itu, dan saat dia menghujamkan pedangnya ke tanah, dia mulai melafalkan mantra lain untuk menyalurkan kekuatan ke dalam pedangnya. Monster itu kemudian menyerbu lurus ke arahnya, tapi Emery dengan cepat melesat ke kanan dengan pedang masih tertancap kuat di tanah. Saat monster itu mencoba menyerangnya untuk kedua kalinya, Emery mengaktifkan sinkro pedang, dan dengan tebasan penarik bumi, dia mencabut pedang dari tanah, dengan cepat menghabisi Wolf Lord. Setelah Wolf Lord dikalahkan, Emery langsung dikreditkan dengan 10.000 poin yang dijanjikan. Segera setelah itu, Yuki bergegas ke lokasi kejadian sambil meminta bantuan dari pekerjaan peringkat B atau lebih tinggi. Regu pemegang.
Dia memberitahu mereka melalui radio bahwa telah terjadi wabah monster dan seorang siswa bangsawan dipastikan tewas. Emery, di sisi lain, hampir pingsan, tetapi dia lega melihat Yuki, dan segera setelah Yuki tiba di lokasi kejadian, dia akhirnya ambruk. Tak lama kemudian, percobaan berakhir dan hasilnya ditampilkan di layar besar untuk dilihat semua orang. Emery mencetak total 10.300 poin, mengamankan posisi pertama, sementara Yuki menempati posisi kedua dengan 419 poin. Kerumunan terkejut saat mereka mulai bertanya-tanya siapa Emery, dan tak lama kemudian, seseorang menyadari bahwa dia adalah rakyat biasa dengan seorang. Pekerjaan pendekar pedang peringkat D seseorang menunjukkan bahwa juara pertama uji coba pemula tahun lalu hanya mencetak 300 poin. Mereka bahkan lebih terkejut bahwa dia mencetak jauh lebih tinggi dari Yuki, seorang peringkat S. Sementara itu, Kamabara dengan marah berpendapat bahwa sistemnya pasti ada bug dan menyarankan para pejabat untuk memeriksa dengan benar. Dia menunjukkan bahwa seorang rakyat jelata tidak bisa berada di tempat pertama karena itu merusak harga diri para bangsawan. Tak lama kemudian, para bangsawan mulai memprotes, mengeluh bahwa Emery pasti curang. Sementara kerumunan menuntut agar skor Emery dibatalkan, pembawa acara berbicara dengan seseorang dari sebuah bola komunikasi. Setelah itu dia mengumumkan bahwa kecelakaan yang tidak menguntungkan terjadi selama uji coba pemula. Dia mengungkapkan bahwa monster mengamuk di area inti hutan berbisik dan menewaskan dua bangsawan, sementara salah satu dari mereka mengalami luka ringan. Kamabara terkejut dengan berita ini dan mencoba mencari tahu identitas bangsawan yang tewas. Namun pembawa acara mengabaikan semua pertanyaan saat dia terus melaporkan berita. Menurut laporan, penyintas Emery mengalahkan monster elit level 5 yang menyebabkan insiden itu dan memperoleh sejumlah besar poin. Semua orang terkejut mendengar ini dan mereka merasa tidak dapat dipercaya bahwa sampah peringkat D mengalahkan monster elit. Salah satu dari mereka bahkan menyiratkan bahwa Emery mungkin mencuri kill saat monster itu sudah sekarat. Bangsawan lain mempertanyakan apakah poin-poin itu masih sah jika didapatkan dengan mengorbankan nyawa para bangsawan. Sementara semua keramaian ini terjadi, Emery duduk di bawah pohon beberapa kaki dari kerumunan, sepenuhnya mengabaikan kebisingan. Saat itu, Yuki mendekatinya, bertanya apakah dia benar-benar mengalahkan Raja Serigala elit level 5. Dia menuntut untuk mengetahui detailnya, tetapi Emery hanya mengatakan dia hanya beruntung. Dia menjelaskan bahwa dia hanya mengayunkan pedangnya dan Raja Serigala itu kebetulan jatuh menimpanya. Namun, Yuki masih menganggap semua ini aneh karena dia mempelajari lokasi kejadian dan tidak ada reaksi sihir dari bekas pedang yang tertinggal. Setelah pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa luka-luka pada monster itu disebabkan oleh serangan fisik murni. Ia menduga Emery mengalahkan Raja Serigala itu sendirian dan mulai menganalisis bagaimana hal itu terjadi dengan akurat. Yuki menunjukkan bahwa Fan dan kelompoknya pasti mencoba untuk mengambil pukulan terakhir atau melakukan sesuatu yang mencurigakan terhadap Emery. Sayangnya, merekalah yang pertama menjadi sasaran Raja Serigala yang mengamuk. Begitu ia menyelesaikan analisisnya tentang insiden itu, Emery dengan cepat menyangkalnya, memberitahunya bahwa itu hanyalah spekulasinya. Yuki kemudian bertanya mengapa ia tidak membela diri di depan semua orang, tetapi Emery membiarkannya. Tahu bahwa itu percuma, karena mereka sudah memutuskan untuk menjadikannya kambing hitam. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin membuang-buang tenaganya melawan prasangka picik mereka. Emery kemudian menghunus pedangnya, memberitahu Yuki bahwa dia masih bisa membuktikan kemampuannya bahkan dengan pedang tua berkarat yang dibuang di tumpukan sampah. Dia kemudian menyatakan bahwa kekuatan selalu berbicara dengan sendirinya pada akhirnya. Kembali ke panggung, salah satu penguji menyarankan ketua penguji untuk membatalkan nilai Emery untuk meredakan kemarahan semua orang karena dia hanyalah rakyat jelata dengan bakat yang lebih rendah. Dengan keputusan bulat para penguji, pembawa acara segera mengumumkan bahwa nilai Emery telah dibatalkan. Para bangsawan bersemangat mendengar berita ini, terutama Kamabara, yang dengan bangga menyatakan bahwa rakyat jelata rendahan harus tahu tempatnya daripada mencoba menjadi peringkat pertama. Segera setelah nilai Emery dibatalkan, papan skor berubah dan Yuki menempati posisi teratas. Tepat ketika pembawa acara hendak mengumumkan mereka yang lolos uji coba dan diterima di Universitas Ryujin,
sistem mengalami gangguan dan Emery akhirnya berhasil masuk daftar kelulusan. Semua orang sangat terkejut dengan perkembangan aneh ini. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana dia masih bisa melewati batas kelulusan dengan 0 poin. Bahkan para penguji kebingungan, sementara yang lain berspekulasi bahwa itu mungkin bug sistem lainnya. Tepat saat itu, pembawa acara menyadari bahwa banyak pelamar di bawah garis kelulusan memiliki skor negatif. Tiba-tiba, aturan sebenarnya dari uji coba diproyeksikan di layar, mengungkapkan bahwa tindakan seperti menyakiti sekutu atau gangguan pertarungan akan mengakibatkan pengurangan poin dan tergantung pada situasinya, skor negatif akan diberikan. Sistem kemudian menampilkan nama-nama peserta yang melakukan pelanggaran aturan serius yang mengakibatkan skor negatif. Dari daftar tersebut, Emory menyadari bahwa nilai kelulusan turun menjadi 0 karena Van dan kelompoknya, yang mencoba menyerangnya secara tiba-tiba dan bangsawan lain yang telah saling berkhianat. Emery senang dengan cara dia berhasil lolos, melalui segala rintangan dan mengakui bahwa keberuntungan benar-benar berpihak padanya. Tiba-tiba, Kamabara mendekatinya untuk menghinanya seperti biasa dan memberitahu Emery bahwa masuk Universitas Ryujin tidak akan mengubah hidupnya. Berusaha membuatnya menyerah dengan sendirinya, Kamabara memberitahu Emery bahwa Ryujin adalah tempat yang sangat sulit bagi rakyat biasa dan tanpa dukungan apapun, Emery tidak akan bertahan bahkan beberapa bulan. Namun, Emery tidak terganggu dan menantikan tempat yang disebut neraka itu. Ia lalu menyatakan bahwa ia ingin melihat apakah tempat yang sulit ini bahkan bisa mengimbanginya. Saat Emery berjalan pergi, ia mengejek para bangsawan, memberitahu mereka bahwa ia tidak sabar untuk mengalahkan mereka di universitas. Beberapa hari kemudian, Emory tiba di gerbang sekolah Universitas Ryujin Plaza dan menyadari bahwa sekolah tersebut memiliki dua lencana kelas yang berbeda untuk memisahkan rakyat jelata dan bangsawan. Rakyat jelata mengenakan lencana perak berbentuk lingkaran sementara bangsawan yang sombong mengenakan lencana emas berbentuk perisai yang elegan. Di kejauhan, Emery melihat Kamabara dan anak buahnya mengganggu seorang rakyat jelata karena ia mencoba menggunakan gerbang utama sekolah, bukan gerbang samping kecil yang diperuntukkan bagi rakyat jelata. Pria berjas itu menuntut untuk tahu mengapa si rakyat jelata mencoba melewati gerbang yang sama dengan yang diperuntukkan bagi bangsawan. Kamabara kemudian menunjuk gerbang samping dengan tegas, memberitahu si rakyat jelata bahwa tempatnya adalah di sana. Tepat saat pria itu akan menggunakan gerbang samping, Kamabara menghentikannya, menyuruh si rakyat jelata untuk mempermalukan dirinya di depan umum, dan merangkak masuk gerbang tanpa busana. Dia mengklaim bahwa ini dimaksudkan untuk membersihkannya sebelum memasuki sekolah karena pakaiannya yang kotor akan merusak suasana dan menyebabkan pelanggaran peraturan sekolah. Dia kemudian memegang kemeja pria itu saat dia mengingatkannya bahwa bangsawan dan rakyat jelata hidup di dunia yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa merangkak masuk gerbang samping tanpa busana adalah ritual yang para bangsawan di sekolah sengaja siapkan untuk rakyat jelata. Namun sebelum Kamabara bisa melakukan keinginannya, seseorang menghentikannya dan meraih tangannya. Kamabara segera berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Emory. Tetapi dia tidak mengenalinya pada awalnya sampai Emery menyegarkan ingatannya dengan memperkenalkan diri. Menyadari bahwa itu adalah peringkat D, sampah dari uji coba pemula, Kamabara segera melepaskan diri dari genggaman Emory. Dia tidak percaya Emory benar-benar mengabaikan peringatannya dan masih muncul di sekolah. Menyeringai seperti orang gila, Kamabara menyuruh Emory untuk buka baju, memakai kalung, dan merangkak melewati gerbang rakyat jelata, menjelaskan bahwa begitulah cara rakyat jelata mendaftar di Ryujin. Dan Emery tidak terkecuali. Emery berdiri teguh, memberitahu Kamabara bahwa semua siswa yang mendapatkan penerimaan mereka melalui kekuatan sejati berhak menggunakan gerbang utama. Dia kemudian menunjukkan bahwa gerbang samping sangat cocok untuk para bangsawan yang hanya sekumpulan pembual kosong yang tertutup perlengkapan mahal. Pria berjas putih sangat marah akan hal ini. Perbandingan, sementara Kamabara hanya merasa geli dengan kepercayaan diri Emory. Dia tidak percaya bahwa seorang rakyat jelata berani membantah bangsawan. Pria berjas putih segera menyelinap di belakang Emery, sementara Kamabara merentangkan tangannya untuk menghalangnya dari depan. Dia menyatakan bahwa di Ryujin, para bangsawan memiliki wewenang untuk menertibkan rakyat jelata secara paksa tanpa menghadapi tuntutan apapun, meskipun menyebabkan sedikit cedera.
Sementara si bodoh itu mengoceh, Emory sudah muak dengan semua keributan itu karena ini baru hari pertama, dan para bajingan sombong itu sudah mulai memperlihatkan kekuasaan mereka. Dia mengejek mereka karena menjadi pecundang menyedihkan yang mengintimidasi yang lemah hanya untuk merasa kuat dan superior. Dia lalu memberitahu mereka bahwa mereka hanyalah cangkang kosong, dan tanpa dukungan keluarga mereka menjadi kurang dari manusia. Kamabara sangat marah mendengar perkataan Emory, membuatnya semakin tidak sabar untuk menghancurkannya. Emory kemudian memerintahkan mereka untuk menyerangnya secara bersamaan, karena perkataannya tampaknya mengenai titik lemah mereka. Dia berjanji akan memberi mereka pelajaran dan mendidik mereka atas nama orang tua mereka yang tidak punya tata krama. Saat Emory bersiap untuk menempatkan mereka pada tempatnya, dia dengan tegas menyatakan bahwa dia akan mengembalikan kepada mereka 100 kali lipat rasa sakit yang mereka timbulkan pada orang lain dan yang mereka coba timbulkan padanya. Para bangsawan yang menyaksikan seluruh kejadian itu terkejut dengan kepercayaan diri Emory. Kamabara kemudian meluncur ke arahnya, bersumpah akan menghancurkannya, tapi bahkan sebelum ia sempat melayangkan pukulan, Emory dengan mudah memukul si bodoh hingga tak berdaya. Pukulan itu mendorong Kamabara menembus gerbang yang ia klaim hanya untuk rakyat jelata dan menghempaskannya ke pagar terdekat. Ia langsung tak sadarkan diri, dan saat Emory berbalik, pria berjas itu langsung mundur ketakutan. Para penonton tertegun saat mereka mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak percaya seorang pendekar pedang peringkat D melakukan itu hanya dengan tangan kosong, yang berarti jika ia benar-benar menggunakan pedang, itu akan lebih menghancurkan. Setelah membereskan sampah pinggir jalan itu, Emory berjalan pergi dengan percaya diri dan semua orang memperhatikannya dalam diam. Dan saat kekaguman memenuhi hati mereka mulai bersorak untuknya. Bahkan beberapa bangsawan tersentuh saat semua orang bersorak, memuji Emory karena telah mengatasi para pengganggu sekolah. Emory sedikit senang dengan ketenarannya yang sesaat itu, meskipun ia tidak bermaksud menonjol di hari pertamanya. Setelah itu, ia berjalan masuk ke sekolah melalui gerbang utama dengan senyum di wajahnya. Beberapa saat kemudian, ia tiba di asramanya, di mana teman sekamarnya yang gemuk menyambutnya dengan ceria. Anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Tsuyoshi Matsuoka, yang dipanggil Bucho. Keduanya kemudian berjabat tangan saat Emory juga memperkenalkan diri. Setelah itu Bucho merangkul lehernya seolah mereka sudah saling mengenal. Lainnya untuk waktu yang lama. Bucho memberitahu Emory bahwa Universitas Rugen disebut neraka bagi rakyat jelata, karena praktis dipenuhi bangsawan. Dia mengungkapkan bahwa keadaan akan segera berubah karena seorang pahlawan bagi rakyat jelata telah bergabung dengan sekolah itu. Bucho kemudian bertanya apakah Emory mendengar tentang insiden di gerbang sekolah. Emory ragu-ragu untuk menjawab ketika dia menyadari bahwa Bucho pasti membicarakan apa yang dia lakukan pada Kamibara. Berpikir Emory tidak menyaksikan insiden itu, Bucho dengan gembira menceritakan bagaimana sang pahlawan hampir membuat Kamibara cedera parah di lehernya dengan satu pukulan. Dia bahkan lebih bersemangat saat menggambarkan ekspresi wajah para bangsawan ketika sang pahlawan mempermalukan mereka. Emory terkejut bahwa cerita itu telah sangat dibesar-besarkan, tapi tetap saja, ia mengakui bahwa ia memang mengalahkan Kamibara dengan satu pukulan. Namun, ia percaya itu karena si bodoh itu jauh lebih lemah dari yang ia duga. Sementara itu, Bucho terus memuji pahlawan rakyat jelata yang disebut-sebut itu dan bersumpah untuk menjadi seperti pahlawan itu. Dengan tekad, ia bersumpah akan mengalahkan orang-orang jahat dan menyelamatkan orang sama seperti yang dilakukan pahlawan itu hari ini. Bucho kemudian memberitahu Emory bahwa ia adalah paladin peringkat B dan bertanya tentang peringkat Emory. Ketika Emory dengan santai mengungkapkan bahwa ia adalah pendekar pedang peringkat D, Bucho tertegun. Ia tidak percaya bahwa Emory bisa masuk sekolah itu. Dengan peringkat dan angka yang begitu rendah, dia pasti bekerja sangat keras untuk sampai ke sini. Sebagai pria terhormat, Bucho memutuskan untuk melindunginya dan dia memberitahu Emory untuk tetap bersamanya. Dia membual bahwa dia adalah peringkat B, jadi Emory bisa menggunakan namanya jika dia bertemu dengan pengganggu. Emory merasa terhibur dengan ini dan tidak bisa menahan tawa canggung pada pria lugu itu. Sebagai pemain tim yang buruk, Emory benci bekerja sama dengan siapapun, itulah sebabnya dia berlatih sendiri selama ini.
Tetapi sekarang Bucho menjadi akrab dengannya, itu terasa aneh bagi Emory. Dia mencatat bahwa mengatakan kebenaran sekarang mungkin akan mempersulit hidupnya, dan karena dia menginginkan jalan yang damai untuk menjadi yang terkuat, Emory memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu di sekitar Bucho. Di suatu tempat di rumah sakit, Kamabara masih merawat luka-lukanya ketika kepala pelayan keluarganya membawa berita dari kepala rumah tangga. Kamabara diinstruksikan untuk menangani insiden kecil ini sendiri tanpa mengganggu keluarga. Kamabara sangat marah mendengar ini dan memaki Emory karena telah mempermalukannya. Dia kemudian memerintahkan kepala pelayan untuk menggunakan setiap sumber daya yang tersedia di universitas untuk membereskan Emory dalam waktu 1 minggu. Kepala pelayan menerima tugas itu dan berjanji untuk menyingkirkan Emory dengan dalih kecelakaan. Masih marah karena penghinaan yang dideritanya, Kamabara bersumpah untuk berada di sana untuk menyaksikan Emory hancur. Kemudian, di lapangan latihan universitas, para siswa berkumpul untuk persiapan kelas mereka. Bucho mendesak Emory untuk tetap menunduk selama seluruh proses karena dia mendengar bahwa instruktur, Benjamin Lee, tidak melakukan apa-apa selain mengganggu rakyat jelata. Beberapa saat kemudian, Benjamin naik ke panggung untuk memperkenalkan diri dan memberitahu para siswa bahwa dialah yang akan bertanggung jawab. Ia memberitahu mereka bahwa kelasnya didasarkan pada meritokrasi, jadi ia tidak punya pilihan selain menyisihkan mereka yang kurang kompeten. Saat berbicara kepada para siswa, ia melihat Emory di antara kerumunan dan ia teringat instruksi yang diberikan kepadanya untuk memastikan Emory dikeluarkan dari sekolah. Benjamin bahkan percaya bahwa pengeluaran itu terlalu ringan, jadi ia berjanji untuk memastikan bahwa Emory akan menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada Kamabara melakukannya. Pada kenyataannya, ia berencana untuk menyingkirkan Emory karena tidak tahu tempatnya sebagai rakyat jelata. Tanpa menahan diri, ia menyebutkan bahwa ada serangga di antara mereka yang tidak tahu tempatnya, sambil menambahkan bahwa serangga ini adalah pendekar pedang peringkat D. Kelas sudah tahu siapa yang ia bicarakan, tetapi Bucho memiliki keraguan padanya. Saat itu juga, Benjamin membenarkan hal ini dengan menunjuk Emory dan ia menyuruhnya untuk bersiap-siap dikeluarkan karena kehadirannya saja sudah mengganggunya. Emory berdebat dengan profesor, memberitahunya bahwa ia mungkin memang seorang rakyat jelata. Namun faktanya, ia masuk universitas berdasarkan kekuatannya sendiri. Emory kemudian menambahkan bahwa ia sebenarnya tertarik pada meritokrasi Benjamin. Emory menyadari sesuatu, yaitu kenyataan bahwa di dunia ini, kekuatan terbagi menjadi 2 kategori, dan yang pertama adalah peningkatan dari naik level. Pada dasarnya, statistik seseorang meningkat seiring dengan level mereka dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi lebih kuat, tanpa memandang status. Yang kedua adalah koreksi statistik, yang didasarkan pada peringkat pekerjaan. Pekerjaan peringkat tinggi dimulai dengan statistik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan peringkat rendah. Pada dasarnya, pekerjaan peringkat tinggi level 1 memiliki statistik lebih banyak daripada pekerjaan peringkat rendah level 2. Yang lebih buruk lagi, kesenjangan melebar seiring dengan peningkatan level seseorang, dan karena ini, lebih banyak sumber daya dicurahkan ke pekerjaan peringkat tinggi. Ini adalah situasi di mana yang kuat terus mendapatkan lebih kuat, sementara yang lemah tetap lemah selamanya. Jadi belum pernah ada kesempatan bagi rakyat jelata untuk naik ke puncak. Namun, Emory tahu bahwa level dan pangkat pekerjaan bukanlah satu-satunya ukuran kekuatan, dan ini karena ada indikator ketiga, yaitu teknik. Inilah satu-satunya keuntungan yang tersisa bagi rakyat jelata. Benjamin mengatakan langsung kepada Emory bahwa dia harus melakukan semua yang dia perintahkan di kelasnya, atau dia berisiko mati. Alih-alih menunjukkan tanda-tanda ketakutan, Emory memberitahu profesor bahwa ini justru membuat segalanya menarik baginya, dan dia ingin Benjamin menunjukkan kepadanya apa maksudnya. Emory mengatakan dia penasaran ingin tahu seperti apa kelas praktikum dalam apa yang disebut meritokrasinya. Sebenarnya terlihat seperti apa? Keberanian Emory memancing kemarahan Benjamin, dan dia membentak Emory, menanyakan apa yang memberinya keberanian untuk berbicara kepada seniornya dengan cara yang tidak sopan. Benjamin memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Emory, dan dia memberitahunya bahwa, untuk hari itu, dia akan menjadi sasaran latihan kelas karena boneka latihannya rusak.
Para bangsawan sudah bersemangat hanya dengan memikirkan mendapat kesempatan untuk memberi pelajaran kepada seorang rakyat jelata di hari pertama mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka selalu membenci Emori, jadi ini adalah kesempatan mereka untuk memberinya pelajaran besar. Buko mengkhawatirkan keselamatan Emori, dan dia mendesaknya untuk meminta maaf daripada terpancing oleh Benyamin. Buko mendesaknya untuk menyatakan bahwa dia sakit jadi dia bisa mengambil cuti beberapa hari. Emori memberitahu temannya bahwa dia tidak menyukai instruktur itu, itulah mengapa dia sebenarnya setuju dengan ide meritokrasi ini. Emori memberitahu Buko bahwa jika rakyat biasa ingin mendapatkan kesempatan untuk diperlakukan setara, mereka harus meraih hak-hak mereka dengan kekuatan sendiri. Emori memberitahu Buko bahwa hasilnya mungkin buruk, tetapi itu lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Tanpa ragu, Emori berjalan ke depan, dan Benyamin diam-diam berharap Emori tersingkir saja di sana agar semuanya bisa beres. Untuk memperburuk keadaan bagi Emori, Benyamin menyuruhnya untuk bertingkah seperti orang bodoh sungguhan, jadi dia harus tetap tanpa senjata. Benyamin berencana untuk mempersulit hidupnya karena seorang pendekar pedang tanpa pedang hanyalah sampah belaka. Emori dengan berani menancapkan pedangnya ke tanah, mengatakan kepada Benyamin bahwa ia bahkan tidak ingin menggunakan pedangnya sejak awal. Para bangsawan semua bersemangat dengan kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Emori, dan mereka mulai mengajukan diri untuk tugas itu. Benyamin tidak membuang waktu memilih 3 orang untuk menghadapi Emori. Buko terkejut bahwa Benyamin menyuruh Emori bertarung dengan 3 orang tanpa memiliki senjata apapun untuk melindungi dirinya. Benyamin mengklaim bahwa ia tidak pernah mengatakan sejak awal bahwa pertarungan itu akan adil. Benyamin mengatakan ia ingin mengajari Emori bahwa rakyat jelata harus tahu tempatnya. Emori, di sisi lain, bahkan tidak khawatir, karena ia punya apa yang dibutuhkan untuk dengan mudah mengatasi trio itu tanpa terlalu banyak tekanan. Tiba-tiba, Buko maju, memberitahu Benyamin bahwa ia mengajukan diri. Benyamin bertanya apakah ia ingin bergabung dengan pelatihan untuk menjadi bagian dari mereka yang akan mengalahkan Emori, tetapi Buko mengatakan ia ingin menjadi sekutu Emori. Benyamin merasa ini sangat lucu, karena ia berencana menggunakan ini untuk menegaskan lebih banyak dominasi. Emori, di sisi lain, tidak begitu setuju dengan seluruh perubahan rencana itu. Buko kemudian memberitahu Emori bahwa rencananya adalah bertahan selama 1 menit sebelum menyerah. Buko mengatakan bahwa dengan cara ini mereka akan dapat menjaga harga diri, dan mereka juga bisa tetap berada di sekolah. Buko memberitahu Emori bahwa yang terbaik yang bisa ia lakukan adalah memblokir serangan mereka, dan Emori berterima kasih padanya atas bantuannya. Meskipun Emori telah berencana untuk menghadapi para bangsawan sendirian, ia menyadari bahwa ia harus melindungi harga diri Buko. Meskipun itu bukan gayanya, ia tahu ia harus sedikit menahan diri. Benyamin kemudian memulai pertandingan, dan Buko dengan cepat memasang perisai untuk menangkis serangan yang datang. Emori terkesan dengan fakta bahwa Buko adalah tipe pertahanan peringkat B, yang cukup langka. Saat serangan mendarat dan perisai bergetar, Buko memberitahu Emori untuk memastikan ia tetap di belakangnya sampai 1 menit selesai. Saat serangan mendarat, itu menciptakan gelombang debu, dan Emori dengan cepat menyadari bahwa menunggu 1 menit tidak praktis. Menggunakan debu sebagai penutup, Emori menyerbu para penyerang, dan dia melumpuhkan mereka satu persatu. Sebelum mereka bahkan menyentuh tanah, Emori sudah kembali ke tempatnya semula. Saat itu, Emori menepuk bahu Buko, dan Buko bertanya apakah semuanya sudah selesai. Emori berkata ya, dan Buko berbalik melihat semua orang lain tergeletak di lantai. Buko sangat terkejut, tetapi sepertinya Benyamin melihat apa yang terjadi. Benyamin membenci fakta bahwa kemampuan bertarung Emori ternyata sangat mengesankan, yang berarti dia sudah terbiasa dengan perkelahian biasa. Sementara Buko bertanya kepada Emori apa yang terjadi, Emori mengklaim bahwa para penyerang begitu putus asa untuk mengalahkannya sehingga mereka jatuh ke keteledoran mereka sendiri. Sihir. Buko menerima ini tanpa mempertanyakannya, dan dia menambahkan bahwa mana mereka pasti telah menjadi bumerang bagi mereka. Benyamin kemudian memerintahkan agar trio itu dikeluarkan dari kelas sambil menggunakan situasi tersebut sebagai contoh. Dia memutuskan untuk mengikuti kebohongan Emori dengan memberitahu para siswa bahwa dalam pertarungan sungguhan,
mereka harus menjaga stabilitas sihir. Para siswa bangsawan mendengar ini dan menghela napas lega, hanya karena mereka tidak ingin menerima kenyataan pahit bahwa Emory pasti telah mengalahkan teman-teman sebaya mereka. Benyamin menoleh ke Emory, menanyakan apakah mengalahkan 3 pemula membuktikan bahwa dia pantas berada di universitas, tetapi Emory tetap diam. Benyamin kemudian memberitahunya bahwa keesokan harinya adalah praktikum ujian di dungeon, tapi dia memberitahu Emory bahwa tidak ada bangsawan yang akan bermitra dengannya. Dia meyakinkan Emory bahwa dia akan dikeluarkan bahkan sebelum dia menyadarinya, dan Emory meyakinkan pria itu bahwa dia menantikan hal ini. Emory benar-benar membuatnya kesal dengan menanyakan apakah dia memenuhi standarnya untuk meritokrasi, dan ini membuat pria itu marah, yang mengatakan kepadanya untuk memastikan dia siap untuk hari berikutnya, yaitu ujian dungeon. Keesokan harinya, para siswa berkumpul di lokasi ujian dungeon, dan Benyamin memberitahu mereka bahwa ujian tersebut mengharuskan mereka untuk menyelesaikan dungeon dengan tingkat kesulitan normal atau bahkan lebih tinggi. Dia memberitahu mereka bahwa siapapun yang gagal dalam hal ini akan dikeluarkan, tapi dia memberitahu mereka bahwa aturan baru telah ditetapkan untuk mencegah kecelakaan fatal seperti yang terjadi selama ujian masuk. Dia menyebutkan bahwa mereka harus membentuk kelompok 3 orang atau lebih, dan kelompok itu harus menyertakan seorang bangsawan. Instruktur lain mendukung poin ini dengan mengungkapkan bahwa rakyat jelata yang tidak disukai oleh para bangsawan pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian. Mereka mengklaim bahwa aturan itu untuk menghentikan rakyat jelata agar tidak digendong selama ujian. Bucho dengan cepat menawarkan Emory kesempatan untuk bergabung dengannya karena dia telah menemukan 2 bangsawan yang ingin berada di timnya. Bucho bergegas mendekati para bangsawan untuk memperkenalkan teman sekamarnya kepada mereka, memberitahu mereka bahwa dia akan menjadi orang yang menangani serangan jarak dekat yang mereka butuhkan. Namun, para bangsawan mengklaim bahwa Emory adalah seorang pembunuh tim, jadi tidak mungkin mereka akan bergabung dengannya. Bucho terkejut saat mendengar ini, dan Emory segera menyadari bahwa seseorang telah menyebarkan rumor tentang reputasinya, dan kemungkinan besar itu adalah Benyamin. Emory tahu bahwa Benyamin bertujuan untuk menyingkirkannya tanpa perlu terlibat langsung dengan menggunakan aturan baru. Bucho mencoba membela Emory, memberitahu teman-teman bangsawannya bahwa apa yang terjadi selama ujian masuk hanyalah sebuah kecelakaan. Para bangsawan memberitahu Bucho bahwa mereka bersedia membiarkannya bergabung dengan kelompok mereka karena kelasnya sebagai paladin cukup berguna. Mereka selanjutnya membuat situasi terlihat suram dengan mengatakan bahwa pernah ada seorang siswi yang mengakhiri hidupnya sendiri karena ditolak oleh para bangsawan. Dengan ini, mereka memberitahu Bucho bahwa dia jelas tahu di pihak mana dia seharusnya berada, jadi dia tidak seharusnya menyia-nyiakan karirnya karena persahabatan. Emory sangat kesal dengan kata-kata omong kosong yang keluar dari mulut mereka, dan dia mengeluarkan senjatanya. Dia mengarahkan senjatanya ke orang yang mengenakan pakaian biru, dan orang itu terkejut dengan tindakan Emory. Dia mengingatkannya bahwa berkelahi di kampus adalah pelanggaran yang bisa dihukum, dan Emory membuat mereka ketakutan dengan bertanya apakah mereka serius berpikir seorang pembunuh tim seperti dirinya takut pada hukuman bodoh. Emory memberitahu mereka bahwa mereka adalah mereka yang seharusnya khawatir untuk tidak menyia-nyiakan hidup mereka. Saat itu, bangsawan lainnya menyerang Emory dari belakang. Ia mendaratkan pukulan kuat di belakang kepala Emory, dan meskipun Emory merasakan serangan itu datang, ia sengaja berdiri di sana untuk menerima pukulan itu. Bahkan penyerang itu terkejut karena Emory bahkan tidak mencoba menghindar, dan Bucho mengkhawatirkan keselamatan temannya. Namun, Emory sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dan ia membacakan peraturan sekolah yang menyatakan bahwa penggunaan sihir ofensif dilarang sambil menambahkan bahwa serangan orang itu baru saja mengkonfirmasinya. Emory mengatakan ini pada dasarnya berarti bahwa serangan fisik yang tidak menggunakan sihir sama sekali adalah sepenuhnya baiklah, dan melihat reaksi aneh di wajah Emory, pria itu gemetar ketakutan, menanyakan apa rencananya. Ketakutannya terkonfirmasi saat Emory melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, dan dia melayangkan pukulan kuat yang membuat pria itu terlempar ke belakang. Pria itu terhenti setelah terpental ke dinding. Temannya sangat kesal karena orang biasa seperti Emory berani menyentuh bangsawan, dan dia mencoba menyerang Emory dari belakang, menggunakan sihirnya.
Bahkan sebelum sihirnya meninggalkan tangannya, Emory mencengkeram lengannya dan melumpuhkannya. Dia kemudian menendangnya dengan kuat di bagian perut, membuat pria itu terengah-engah. Dia terjatuh ke tanah kesakitan, sementara Buco menyaksikan dari belakang dengan sangat terkejut. Emory kemudian meraih pedangnya dan mendekati pria yang baru saja berhasil berdiri kembali. Pria itu takut ronde kedua akan lebih buruk dari yang pertama, dan dia mencoba menakuti Emory dengan memanggil nama ayahnya. Namun, Emory hanya terlihat semakin jijik, dan saat dia bersiap untuk menyerangnya, dia memberitahunya bahwa dia tidak peduli. Tepat saat itu, Buco menarik Emory dari belakang, mengingatkannya bahwa para bangsawan memiliki jaringan kekuasaan yang rumit, jadi jika dia menyerang pria itu tepat di universitas, dia tidak akan bisa membentuk kelompok karena mereka jelas membutuhkan setidaknya satu bangsawan. Emory menatapnya kembali dengan marah, memberitahunya bahwa dia akan bertanggung jawab penuh, tapi Buco membentaknya, mengingatkannya bahwa dia bukan satu-satunya rakyat jelata di sekolah. Dia mengatakan ada aturan yang harus mereka ikuti agar mereka bisa tetap di sekolah. Buco memberitahunya bahwa tindakannya hanya akan membuat hidup lebih sulit bagi rakyat jelata lainnya. Mendengar ini, Emory akhirnya tenang, dan Buco memegang kepalanya karena frustrasi, mengatakan tidak ada bangsawan yang mau bermitra dengan mereka setelah apa yang baru saja terjadi. Emory kemudian mengingatkan Buco bahwa dia adalah orang yang dihindari para bangsawan, jadi dia harus menjauh darinya setiap kali mereka di depan umum, memberitahunya bahwa itu demi kebaikannya sendiri. Emory berlalu, dan ia memikirkan seluruh situasi itu. Ia percaya bahwa lebih baik lagi jika ia sendirian karena ia tidak perlu menyakiti orang-orang terdekatnya jika semua orang di sekitarnya adalah musuh. Buco kemudian berteriak padanya dari belakang, mengakui bahwa ia kuat karena ia mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa ia lakukan. Namun, ia memberitahu Emory bahwa ia tidak ingin Emory menderita karenanya, sambil mengingatkannya bahwa ia sudah memberitahunya bahwa ia akan melindunginya. Buco mengingatkannya bahwa jika ia dikeluarkan, ia bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki masalah dari akarnya. Kata-kata Buco tepat sasaran, dan Emory mengakui bahwa Buco benar, tetapi ia tidak percaya bahwa Buco lah yang berbicara. Memberinya pengertian, Buco dengan bersemangat memegang temannya, memberitahunya bahwa mereka masih punya kesempatan untuk bertanya di sekitar gerbang penjara bawah tanah untuk mencari siapapun yang akan bekerja sama dengan mereka karena pada akhirnya, pasti akan ada seseorang. Emory berpikir dalam hati bahwa dia hanya perlu melanggar aturan yang menjaga masyarakat, tetapi untuk saat ini, dia hanya harus bertahan menghadapi apapun yang mereka berikan padanya. Dengan pemikiran ini, Emory menyimpulkan bahwa dia hanya akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan dungeon demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Beberapa saat kemudian, mereka menuju ke gerbang dungeon, dan Emory terkesan dengan tampilan keseluruhannya. Saat itu juga, para bangsawan mengalihkan pandangan mereka pada Emory dan Buco karena mereka telah mendengar bagaimana dia memukuli sebagian dari mereka. Para bangsawan kesal karena Emory dan Buco masih punya kesempatan untuk berkeliaran, semua berkat peraturan sekolah, karena mereka pasti sudah dibatasi gerak-geriknya jika bukan karena itu. Bahkan rakyat jelata pun membelakangi mereka karena tidak ingin berurusan dengan keduanya. Buco terkejut melihat bahkan rakyat jelata kini menghindari mereka. Emory tidak sepenuhnya terkejut karena ia tahu bahwa domba selalu membenci serigala. Tetapi jika seseorang tetap menjadi domba, mereka pada akhirnya akan dimakan serigala. Keduanya berada di tengah situasi ini ketika mereka didekati oleh seorang pembunuh berambut merah dari kelas bangsawan, Shin Kusashi. Buco terkejut bahwa pria itu mendekati mereka, dan dia berbisik di telinga Emory, memberitahunya bahwa Shin memiliki kekuatan sejati dan juga berada di 50 besar dalam ujian masuk. Namun, Shin tidak memiliki popularitas sama sekali. Shin lalu menepuk bahu Buco, menyuruhnya untuk bergabung dengan partinya karena mereka membutuhkan seorang tank, dan Buco adalah seorang paladin. Buco terkejut mendengarnya, dan bahkan yang lain yang berdiri di sekitar terkejut bahwa Shin memiliki keberanian untuk mengundang teman Emory ke partinya. Para bangsawan cukup yakin bahwa Shin tamat setelah ini. Buco lalu bertanya pada Shin tentang Emory karena mereka bersama. Tetapi Shin memberitahu Buco bahwa satu-satunya yang mereka butuhkan adalah seorang paladin. Tanpa ragu,
Bucho menolak tawaran itu, mengatakan Emory adalah sahabatnya, jadi tidak mungkin dia bergabung dengan pihak lain. Bucho memberitahu Shin bahwa mereka harus bergabung bersama atau dia harus melupakan tawaran itu. Shin kemudian menggoda Bucho, mengatakan dia lebih baik mengambil Emory daripada dirinya karena dia bertanya-tanya apakah yang disebut sahabatnya itu setia seperti dirinya. Saat itu, Emory memberitahu Bucho untuk mengambil kesempatan itu, meyakinkan Bucho bahwa dia akan menemukan cara untuk mengurus dirinya sendiri. Dia menambahkan bahwa itu juga salahnya sehingga rencana awal mereka gagal. Shin terkejut bahwa Emory bersedia membiarkan dirinya gagal dan dikeluarkan. Karena penasaran, dia bertanya kepada Emory apakah dia tidak akan memohon untuk bergabung dengan tim, dan Emory bertanya mengapa dia. Seharusnya, dia memberitahu Shin bahwa lebih baik jika sahabatnya yang mendapatkan kesempatan itu. Emory kemudian menambahkan bahwa aneh sekali pria itu muncul saat mereka hampir gagal. Shin terkejut bahwa Emory bisa melihat niatnya, dan dia berkata dia bersedia mengaku. Dia mengklaim bahwa dia memiliki beberapa informasi tentang dungeon. Dia menyebutkan bahwa itu adalah dungeon dengan resistensi sihir yang sangat tinggi yang menempatkan para bangsawan yang mengandalkan serangan sihir pada kerugian besar. Shin mengklaim bahwa rakyat jelata dengan kelas fisik jauh lebih cocok. Itulah sebabnya partainya membutuhkan kelas fisik dengan kekuatan serangan tinggi. Shin membanggakan bahwa jika Emory mencoba mengorbankan Bucho untuk bergabung dengan timnya, dia pasti akan menolak untuk bekerja sama dengannya karena seseorang yang tidak setia tidak layak bagi seorang sosok kuat sepertinya. Shin menunjuk ke arah Emory, memberitahunya bahwa dia berbeda dari rakyat jelata lainnya. Dan karena ini, dia akan membuat pengecualian untuk membiarkan Emory bergabung dengan kelompoknya. Dia memberitahu Emory untuk bersyukur atas kesempatan itu, tetapi Emory mengingatkannya bahwa memilihnya pada dasarnya berarti dia membelakangi para bangsawan sekolah, mengingat rekam jejaknya. Emory mengatakan dia cukup yakin bahwa Shin, sebagai orang yang penuh perhitungan, pasti sudah tahu ini. Emory menatap mata Shin dan menuntut agar dia memberinya alasan yang benar-benar bagus. Shin mundur ketakutan, memberitahu Emory bahwa dia hanya memberinya sebuah kesempatan, jadi dia tidak berpikir akan ada masalah dengan ini. Emory tersenyum pada pria itu dan berkata dia dapat dengan jelas memahami bahwa bangsawan lain tidak siap untuk bergabung dengan Shin karena aturan ujian menyatakan bahwa rakyat jelata harus bergabung dengan bangsawan untuk lulus. Namun, ada makna tersembunyi di baliknya, dan itu adalah fakta bahwa bangsawan yang berspesialisasi dalam sihir tidak dapat lulus tanpa bergabung dengan rakyat jelata yang menggunakan serangan fisik. Pada gilirannya, aturan itu dibuat untuk melindungi bangsawan dengan memaksa rakyat jelata dari kelas fisik untuk bergabung dengan kelompok mereka. Saat ini, Shin tidak memiliki popularitas sama sekali di kalangan bangsawan, jadi jelas tidak ada yang ingin bergabung dengannya. Karena rakyat jelata lainnya adalah sampah, Shin benar-benar tidak punya kemewahan untuk memilih. Emory memberitahu Shin secara terang-terangan bahwa dia sangat menyadari bahwa yang perlu membentuk grup bukanlah dia, melainkan Shin. Shin menyadari bahwa rencananya telah ketahuan, dan dia mendesak Emory untuk mengecilkan suaranya karena cukup memalukan bagi seorang bangsawan untuk ditolak oleh rakyat jelata. Shin meyakinkan Emory bahwa dia akan berutang budi padanya untuk ini. Jadi dia harus menutupi rasa malunya. Selain itu, Emory benar-benar tidak punya pilihan lain, sama seperti dirinya, dan Emory menyadari bahwa Shin benar, jadi dia berjabat tangan dengannya. Untuk menyegel kesepakatan. Dengan ini, mereka bertiga bergabung dan segera membentuk sebuah kelompok. Shin membanggakan diri bahwa ia adalah pemimpin, jadi mereka harus mengikuti instruksinya di dalam dungeon. Buko menyetujui hal ini. Tetapi Emory memberitahu dia bahwa ia tidak berjanji akan mendengarkannya. Di belakang, Benjamin sangat kesal karena ia tidak menyangka Shin akan muncul entah dari mana untuk merusak rencana indahnya. Namun, Benjamin belum siap menyerah karena ia berencana untuk memastikan bahwa Emory tidak akan berhasil keluar dari dungeon bersama rekan-rekan setimnya yang tidak berguna. Saat mereka mempersiapkan diri untuk dungeon, Benjamin muncul untuk memberi selamat kepada Emory, memberitahunya bahwa ia sangat beruntung telah memiliki sebuah bangsawan yang siap bermitra dengannya. Emory berbalik dan bertanya kepada Benjamin apa alasannya kali ini karena ia tahu pasti bahwa Benjamin akan mencoba menghalanginya.
Benyamin mengklaim bahwa ia tidak punya niat untuk menyabotase Emory, memberitahunya bahwa ia hanya ada di sana untuk memberi selamat. Benyamin memberitahu Emory bahwa berdasarkan aturan sekolah, secara teknis ia telah mendapatkan hak untuk memasuki ruang bawah tanah, dan sebagai seorang guru, ia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Namun, ia mendesak Emory untuk tetap berhati-hati di ruang bawah tanah itu karena jika ia menghadapi sesuatu yang tidak terduga, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Buko mendengar ini dan mencoba meninggikan suaranya untuk memprotes, tetapi Emory menghentikannya. Emory dengan berani mengatakan kepada Benyamin bahwa sebenarnya ia lebih khawatir dungeon tersebut akan terlalu mudah dan membosankan, dan ini pada akhirnya membuat Benyamin kesal lagi. Dengan kemarahan yang jelas terlihat di wajahnya, ia menyerahkan kunci gerbang dungeon kepada Shin karena Shin adalah pemimpin tim. Shin terkejut bahwa mereka diberikan kunci obsidian karena semua orang lain mendapatkan kunci mithril. Benyamin mengatakan semua kunci tiba-tiba diubah menjadi kunci obsidian untuk ujian khusus ini, dan ia menggoda Shin, bertanya apakah ia terlalu takut untuk menggunakan kunci yang diberikan kepadanya. Namun, Shin meyakinkan Benyamin bahwa ia siap untuk tugas itu, tetapi jauh di lubuk hatinya, Benyamin tahu bahwa mereka habis sudah karena kunci yang dia berikan kepada mereka adalah kunci untuk memasuki dungeon terkutuk, yang memiliki tingkat kesulitan sangat tinggi sehingga mahasiswa baru manapun tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Dia yakin bahwa disinilah Emory dan teman-temannya akan menemui ajalnya. Tanpa membuang waktu, Emory dan anggota timnya melangkah masuk ke dalam dungeon, yang terbuka dengan portal ungu terang. Saat mereka melangkah masuk ke dalam dungeon yang seperti batu, Shin dengan cepat maju, memberitahu kedua orang itu bahwa karena dia adalah pemimpin, dialah yang akan memutuskan formasi mereka. Shin memberitahu Buco bahwa dia adalah tank, dan dia sedang di tengah-tengah menetapkan peran ketika Emory begitu saja beranjak pergi. Shin berteriak padanya untuk berhenti berkeliaran karena betapa berbahayanya dungeon. Buco dengan cepat mengeluarkan perisainya, dan dia berlari ke arah Emory dengan pernyataan biasanya bahwa dia akan melindunginya. Shin berteriak dari belakang, menyuruh mereka untuk mendengarkannya, dan tiba-tiba, Buco mengaktifkan sebuah jebakan. Entah dari mana, laba-laba dalam jumlah besar muncul dari sekeliling mereka, dan Buco, si tubuh besar, jatuh ke tanah, meringkuk ketakutan karena dia tidak tahan serangga. Shin menyadari bahwa sudah waktunya untuk bersinar, dan dia mengaktifkan sihir apinya. Dia menerjang ke arah laba-laba, membasmi mereka dengan api sambil menggunakan ini untuk menyombongkan diri kepada rekan setimnya bahwa ini akan menjadi sangat mudah. Dia segera berbalik untuk melihat apa yang Emory lakukan, dan dia terkejut melihatnya menendang serangga seolah-olah itu bola untuk dimainkan. Shin tidak bisa percaya dengan apa yang sedang dilihatnya karena dia tahu bahwa laba-laba kuburan melacak mangsa mereka menggunakan deteksi sihir. Ini pada dasarnya berarti bahwa mereka menargetkan siapapun yang memiliki mana terkuat terlebih dahulu, dan karena Emory belum menggunakan sihir apapun, mana miliknya seharusnya penuh sepenuhnya. Namun, alih-alih menyerangnya, laba-laba berjalan-jalan dengan bingung, dan saat itulah Shin menyadari bahwa ada kemungkinan Emory tidak memiliki mana sama sekali. Di masa lalu, Emory pernah menyebutkan bahwa dia mengorbankan semua bakat sihirnya, jadi dia tidak akan mengandalkan sihir atau kekuatan lainnya. Dia bersiap untuk menjadi seorang fisik murni, kelas hanya dengan pedang. Karena hal ini, ia membangkitkan bakat tersembunyi, yaitu tanpa sihir. Ini menyebabkan mana diatur permanen menjadi 0, dan skill pedangnya juga akan mengonsumsi HP alih-alih MP. Emory percaya bahwa dengan sepenuhnya meninggalkan jalur lain, ia bisa tumbuh lebih kuat dalam setiap aspek hanya dengan melatih tubuhnya. Pada saat yang sama, Shin bertanya-tanya bagaimana Emory bisa berganti kelas karena ia tidak memiliki mana, tetapi semakin ia memikirkannya, semakin bingung ia jadinya. Tepat saat itu, Emory berteriak pada Buko, menyuruhnya untuk menguatkan diri, dan Buko segera bangkit untuk menegaskan kembali klaimnya melindungi Emory. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari bahwa laba-laba telah menghilang, dan Emory memberitahunya bahwa laba-laba sebenarnya tidak ingin menyerang mereka. Hal ini membuat Buko bingung karena mereka seharusnya adalah monster musuh yang akan menyerang mereka. Emory kemudian memberitahu mereka bahwa jebakan itu sebenarnya untuk memicu sesuatu yang lain.
Di kejauhan berdiri sebuah kurungan yang terkunci rapat dengan rantai, dan saat itu juga, segelnya terlepas. Kurungan itu jatuh ke tanah dan terbuka, memberi akses bagi bos area untuk muncul dari dalamnya. Bos area ternyata adalah Kalus, si penyangkal kematian, monster level 5 dengan wujud yang mengerikan. Kepala tengkorak, Sin sangat terkejut saat melihatnya karena ini seharusnya adalah bos tersembunyi yang hanya muncul secara kebetulan. Dia langsung menyadari bahwa mereka berada dalam masalah ini karena kunci yang diberikan Benyamin kepada mereka, yang berarti Benyamin menjebak mereka. Sin selalu berpikir Benyamin hanyalah seorang guru yang curang, tetapi dia tidak menyangka Benyamin akan mengorbankan seorang bangsawan hanya untuk mencapai tujuannya. Buco sama sekali tidak tahu apa-apa, dan dia bertanya apakah monster itu kuat. Mereka memberitahunya bahwa monster itu berada di level yang berbeda dari level 5 biasa karena itu adalah elit terkutuk. Sin mengatakan bahkan party berisi 5 orang level 7 yang sepenuhnya siap akan merasa sulit untuk mengalahkan Kalus. Sin menyebutkan bahwa mereka bertemu dengan monster seperti itu saat mereka baru level 3 menunjukkan betapa tidak beruntungnya mereka. Bahkan, dia yakin mereka baru saja mendapatkan tiket satu arah ke neraka. Kalus angkat bicara, dan suaranya bergema di seluruh ruangan saat dia menyatakan bahwa semua penyusup harus dilenyapkan. Rasa takut mencengkeram Sin, dan dia berbalik untuk lari. Tetapi saat dia berlari pergi, dia terkejut melihat Emori malah berlari menuju bahaya. Dengan senyum di wajahnya, Emori berlari menuju monster itu karena dia menganggapnya lawan yang sempurna untuk membantunya menjadi lebih kuat. Saat Emori bersiap untuk berhadapan dengan Kalus, api merah meletus dari tubuhnya saat dia menyalakan kembali. Semangat juang! Pada saat yang sama, Sin berseru kepada Emori menanyakan apakah ia berencana untuk mati dan dengan jelas menyatakan bahwa ia tidak ingin terseret ke dalam kekacauan yang mustahil ini. Sementara itu, Buko yang selalu tidak tahu apa-apa menjadi lebih tidak tahu apa-apa daripada saat mereka tiba. Saat ia mengamati pemandangan yang terbentang di depannya, ia bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya atau jika tubuh Emori memerah membara. Mengingat janjinya untuk menjadi lebih kuat, Buko segera mengumumkan bahwa ia akan ikut bertarung. Sin terkejut mendengar ini dan bertanya apakah ia juga gila. Pada saat yang sama, Emori menyusun strategi dan berencana untuk melancarkan beberapa serangan hanya untuk mengukur pergerakan Kalus. Sayangnya, rencananya hancur saat Buko menyerbu masuk dengan perisai yang aktif. Melihat Buko akan menggagalkan rencananya, Emori mencoba menghentikannya. Namun Buko mengaktifkan Shield Rush, menyebabkannya melesat cepat melewatinya sebelum Emori sempat menghentikannya. Buko bertekad untuk melanjutkan jalannya untuk melakukan tugas seorang tank, yaitu menyerbu langsung ke garis depan di awal pertempuran. Dia segera mendekati Kalus dan mengatakan akan menciptakan celah untuk Emori. Namun, saat Buko mendekatinya, Kalus dengan mudah menghancurkan perisainya dalam satu pukulan, mendorongnya mundur. Tanpa memberinya kesempatan untuk mengatur napas, Kalus kemudian menendang Buko ke dinding, menyebabkannya kehilangan beberapa kilogram. Melihat betapa mudahnya ia menjatuhkan tank peringkat B dengan satu pukulan, Sin menyimpulkan bahwa Kalus jauh di atas kemampuan mereka. Faktanya, Buko sangat beruntung karena orang lain manapun pasti sudah habis tak bersisa dari hantaman itu. Mengakui bahwa mereka adalah sasaran empuk, ia memutuskan untuk meninggalkan tim yang goyah ini dan mundur sendiri. Namun, sebelum pergi, ia melirik Buko dan diam-diam berjanji akan mengunjungi makamnya. Bagi Sin, ini bukan masalah pribadi karena ia memang sudah terkenal licik. Pada saat yang sama, Kalus menyerang Emori, tetapi ia menangkisnya dengan pedang tuanya yang berkarat. Kalus kemudian berbicara lagi, dan suaranya menggema melalui ruangan saat ia menyebut Emori bajingan sombong. Ia terus menekan pisaunya ke arah Emori, tapi Emori berhasil mempertahankan posisinya. Di belakang mereka, Sin menyaksikan seluruh adegan itu terungkap dan begitu terpikat oleh fakta bahwa Emori benar-benar melawan Kalus sehingga ia sejenak melupakan rencana pelariannya. Tapi Sin tidak berniat membantu, dan karena Emori begitu ingin mati, ia berharap untuk tidak ikut campur. Sementara itu, Kalus dengan mudah terus mendesak Emori di bawah pisaunya. Sementara Emori berjuang demi hidupnya, ia merasa Sin mencoba bergerak.
Emory sudah tahu bahwa Shin telah memilih mereka sejak awal karena ia berencana untuk mengambil semua pujian. Dan mengira mereka adalah target yang mudah. Tiba-tiba, Shin melompat dari belakang Kalus dengan bila apinya, memberitahu Kalus untuk menargetkannya saja. Dia menolak membiarkan Emory mengambil semua kejayaan karena itu akan benar-benar merusak reputasinya sebagai pemimpin dan bangsawan. Dia kemudian memutuskan untuk menyerang punggung Kalus, yang dianggapnya sebagai titik lemah yang terbuka. Shin berharap ini akan menjadi serangan penentu agar Emory tidak mengambil semua pujian, tetapi serangan diam-diamnya yang bodoh akhirnya tidak membuahkan hasil sama sekali, membuatnya bertanya-tanya apakah Kalus adalah monster dengan pertahanan sihir yang tinggi. Pada saat yang sama, Emory frustrasi karena Shin merusak rencananya, dan sebelum Shin bisa melarikan diri, Kalus menahannya dengan satu tangan. Melihat Kalus teralihkan perhatiannya, Emory segera menarik pedangnya dan melompat maju. Dengan sekali serangan, ia membuat lengan yang Kalus gunakan untuk menahan Shin terlepas, dan ia sangat terkejut bahwa Emory benar-benar berhasil membuat sebuah lengan terpisah. Begitu tangan itu terlepas, Shin terbebas dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk keras, nyaris mengenai bagian vitalnya. Emory dan Kalus kemudian memulai pertarungan pedang yang sengit sementara Shin mengawasi mereka dari belakang. Ia takjub bahwa bahkan dengan kekuatan penuh, ia tak bisa memberikan sedikit pun kerusakan pada Kalus. Namun Emory menggunakan pedang yang usang untuk membuat lengannya terlepas di satu serangan. Sementara itu, Kalus terus menyerang Emory tanpa henti, yang berhasil menghindar dengan cepat setiap saat. Tepat saat Kalus mencoba melancarkan pukulan kuat lainnya, Emory melesat ke tanah, dan serangan itu hampir mengenai Shin, tetapi ia berhasil menghindar tepat waktu. Shin ketakutan saat ia bertanya-tanya mengapa ia terseret ke dalam pertarungan antara dua monster. Emory memberitahunya untuk minggir jika ia tidak ingin menjadi beban. Ini membuat Shin marah karena ia segera mencoba menebus dirinya, mengatakan ia hanya terpeleset. Ia hendak menghujani Emory dengan hinaan ketika ia menyerah di tengah kalimat karena ia tidak lagi merasa percaya diri menyebut Emory sampah. Shin akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa Emory sangat kuat, dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan.